Mas Story. Halo konco darat, selamat datang kembali di Bastori Bacarita Transportasi. Bersama saya Ican dan Saya Rati. Rati. Oke, hari ini kita mau membahas nih ya tentang masih tentang BPTD kelas 2 Maluku, dan lebih khususnya terkait seksi lalu lintas ya. Atau Jadi LLJ SDP. betul, Iya. LLJ SDP itu ada kepanjangannya dari lalu lintas jalan, sungai, danau penyeberangan, dan pengawasan. Iya. Bersama narasumber hari ini, kita perkenalkan siapa kira-kira? Rati ya? Jeng jeng jeng. Gitu, oke. Narasumbernya hari ini adalah seseorang yang bukan orang Maluku, Mace. Iya. Ya, jadi Ternyata Rati ini bukan beliau orang Maluku, adalah tapi perantau. perantau, tapi hari Benar ini sekali. berbakti untuk Maluku ini, untuk Iya, membangun benar Maluku sekali. di sini. Betul betul betul. Oke, kita sapa bersama ada Pak Rio Lesmana. Selamat datang Pak. Selamat Apa datang. kabarnya? Terima kasih, baik. Siap. Terima kasih sekali lagi. Oke, Senang Pak. bisa diundang di acara ini. Senang sekali bisa berbagi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Maluku. Siap, Bapak. Bapak, sebelum kita lanjut nih, Pak. Saya enaknya panggil Pak Rio tuh Mas Rio nih, Pak. Boleh, yang mana Siap. aja enak kamu. Oke, Pak Rio. Pak Rio izin memperkenalkan diri dulu, mungkin eh kepribadian Bapak, karena tadi sudah kita bilang bahwa Pak Rio ini kan bukan orang Ambon, bukan asli orang Maluku. Benar sekali. Tapi karena hari ini ada di Maluku, membangun Maluku, kita mau tahu ini kepribadian Bapak seperti apa. Boleh perkenalan, Pak, izin. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rio Lesmana Rafar. Saya asli Jambi, Sumatera. Oh, asli Jambi. Saya baru bergabung ke BPT Maluku tahun 2025 ini pada Oke. bulan Mei gitu. Oke. Sebelumnya saya di BPTD Jambi. Oke, Pak ya. Jadi sebelumnya Bapak di Jambi, kemudian sekarang pindah di Maluku. Iya, gitulah. Oke, berarti ini baru BPTD yang kedua. Baru BPTD yang kedua. Oke, kalau kemarin kita bahas dengan Pak Kabale sudah merantau di beberapa BPTD nih, Pak. Betul. Sulawesi, bahkan hampir semuanya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi di Gorontalo, dan akhirnya bertemu di Maluku. Iya. Oke, Pak Rio, perkenalkan, tadi kita bilang bahwa Pak Rio ini kan sekarang mengabdi buat Maluku nih, Pak. Betul. Jabatannya apa nih, Pak, di BPTD Maluku? Di BPTD Maluku saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi LLJ SDP dan pengawasan. Oke. Berarti sekarang Bapak sebagai kepala seksi ya Pak? Iya, Izin. betul. Oke, siap. Bapak, mungkin kita mau bahas sedikit, mungkin teman-teman, saudara semua yang ada di rumah penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan LLJ SDP dan pengawasan? Yang dimaksud dengan LLJ SDP itu lalu lintas jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, yaitu seksi di dalam Balai Pengelola Transportasi Darat yang khusus menangani, mengelola tentang pengawasan angkutan jalan, Oke. baik angkutan orang maupun angkutan barang yang ada di Provinsi Maluku. Oke, Juga Bapak. sebagai pengawasan. Nah, sebelumnya juga kita punya tupoksi sebagai untuk penyeberangannya. Namun tampaknya di tahun 2025 ini fungsi itu akan beralih ke Laut. Iya, betul, Laut. Bapak. Jadi akan lebih khusus ke hanya transportasi Darat. darat ya, jalan Iya. gitu, Pak ya. Oke, Pak. Mungkin kita kembali sedikit ke peran BPTD ya. Ya. Sebelum mengenal atau mengetahui lebih jauh lagi tentang LLJ SDP, mohon izin nih Bapak, apa sih peran utama dari BPTD Maluku itu sendiri? Sebagai, ya bisa dikatakan adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, lebih khusus di seksi LLJ SDP ini. Mohon izin Bapak. ya. Siap. Seksi LAJSDP sendiri di Badan Pengelola Transportasi Darat mempunyai fungsi sebagai pengawas sekaligus sebagai regulator. Oke. Regulator
sebagai regulator mereka melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang ada di Provinsi Maluku, terutama buat kendaraan-kendaraan angkutan barang ya, karena di Provinsi Maluku sendiri saya lihat untuk angkutan orang tidak ada. Oke, karena Untuk di BPTD kan wewenangnya di jalan jalan nasional ya, nasional, untuk betul. antar provinsi. Kalau yang ada di Provinsi Maluku saya lihat antar kabupaten dalam provinsi. Oh iya, betul. Karena di sini itu Rati kita nggak ada akap ya. Iya. Yang kemarin disampaikan oleh Pak Kabale juga bahwa hanya ada angkutan barang Benar. gitu. Jadi memang lebih sedikit Pak ya, lebih Betul. mengerucut. Gitu. Oke, kemudian kalau di Maluku ini Pak ya, karena antar pulau, antar wilayah. Jadi Maluku ini kan daerah kepulauan Pak. Bagaimana Pak untuk pas waktu Bapak kesini dari Jambi pindah ke Maluku, gimana nih Pak menanggapi, wah saya jadi kepala seksi di sini menangani transportasi darat lalu lintas, tapi dapatnya laut semua nih Pak. Ya, pertamanya saya sempat kaget gitu Oh ya. gitu, oke. Karena untuk di Provinsi Maluku sendiri kan terdiri dari pulau-pulau. Ya. Jadi untuk moda transportasinya banyak penyeberangan Iya. seperti itu. Jadi kalau di penyeberangan, kalau seksi sarana LAJ itu ada pengawasan keselamatan penerbangan sama standar pelayanan minimum penyeberangan. Itu sebelumnya. Sebelum nanti Iya, kita sudah serahkan ke laut ini Pak. Kita serahkan ke laut, tapi kita masih ada sedikit-sedikit Iya. untuk melakukan pengawasan di situ. Betul, oke, Seperti oke. itu. Siap. Jadi wewenang kita di bagian di seksi LL JASDP ini itu lebih ke pengawasan Pak ya. Pengawasan, Monitoring dan Oke. monitoring dan pengawasan. Kalau terkait dengan terminal Pak, Maluku juga kan kita tidak punya terminal tipe A, itu berarti nggak ada juga Pak ya? Nggak ada juga. Betul. Betul. Kita lihat terminal yang ada juga terminal tipe B, tipe C, Hmm. seperti itu. Tipe C juga Iya, ya, tipe C-an gitu. Mohon maaf Pak Wali Kota. Cuman saya lihat juga di Maluku masih ada gitu angkot banyak ya. Oke, betul Pak. Jadi kalau mobilitas penduduknya masih tergantung sama angkot. Jadi untuk kita sendiri belum ada itu namanya bis untuk yang rapid transportnya yang besar gitu. Iya, Barangkali betul. dari pemerintah daerah barangkali bisa diusulkan juga itu nantinya. Karena saat ini saya lihat juga Ambon walaupun ini saya lihat ada saat-saatnya macet. Oke, Itu, betul, Pak. iya betul. Barangkali siapa tahu ada solusi dari ini kita untuk merubah angkot karena saya lihat banyak sekali angkot di Iya. Ambon gitu. Angkot di Ambon itu kalau saya nggak salah Pak, itu termasuk lintasan terbanyak gitu Pak. Padahal kotanya kecil tapi lintasnya sangat banyak. Saya juga nggak tahu itu Pak, nanti di sub kota bagaimana cara mengaturnya itu Pak. Oke Pak, kita beralih nih Pak. Jadi tadi kita sudah bahas tentang LLAJ, LLJSDP. Ini coba kita mengerucut sedikit ke pengawasan penyeberangan ini Pak yang pernah kita tangani, yang walaupun sebentar lagi kita serahkan ke laut ini Ya, Pak, sudah separuh jalan. Iya. Gimana Pak? Ya, untuk pengawasan penyeberangan ini ada beberapa kegiatan di situ seperti ram cek kapal, pengawasan SPM-nya, standar kelayakan pelayanan minimumnya. Jadi sama pengecekan manifest ya untuk Oke, penumpang. ya, betul. Ya, gitu yang kita masih. Tapi sekarang sudah tidak lagi kita laksanakan karena rencananya ya akan pindah ke laut. Pindah ke laut semua ya Pak, betul. Iya Pak, kita lihat di layar ini Pak ada peta Provinsi Maluku. Nah, Iya. jadi dari peta ini Pak kita bisa lihat bahwa segitu besarnya Maluku semuanya lautan Pak. 93% itu lautan, hanya 6% daratan. Dan kita Balai Pengelola Transportasi Darat ada di sini Pak. BPTD kelas 2 Maluku. Gimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan ini Pak? Untuk konektivitas ya. Konektivitas Pak. Untuk saat ini BPTD punya angkutan penyeberangan perintis ya. Untuk penyeberangan perintis masih di kita. Betul. BPTD. Dan untuk itu, untuk berikutnya kita juga masih sering koordinasi. Iya. Instansi-instansi terkait Ya. untuk istilahnya menerima masukan usulan atau ada kebutuhan apa yang kabupaten dan kota yang perlukan untuk mensupport
perkembangan atau transportasi di kabupaten kotanya tersebut. Betul Pak. Semoga Pak ya di Ambon, lebih khususnya di Maluku umumnya ini bisa lebih tertata lagi Pak ya transportasi. benar, Kak. Mau LLAJ-nya, LLSDP-nya, semuanya. Jadi kita juga mengawasi dengan baik-baik, dan semoga nih Pak sudah diserahkan ke laut, jadi kewenangannya mereka semua menjadi satu Pak, TSDP di sana. Betul. Oke Pak. Eh Berikut ini Pak, saya ada sedikit yang menggaruk-garuk sebenarnya nih Pak ya. Yang Jadi menjadi Rati, pertanyaan besar. betul, karena dalam beberapa pekan terakhir ini ada tindakan-tindakan yang dilakukan BPTD di beberapa di beberapa lokasi nih Pak, terkait dengan overdimensi dan overloading. Ya, betul. BPTD saat ini kemarin telah melaksanakan sosialisasi di 4 titik ya. Pertama di jembatan di Timbang UPPKB Pasok. Kemudian kita adakan lagi sosialisasi di Pelabuhan Galala. Satu lagi di Pelabuhan Hunimewa dan di Pelabuhan Slamet Riyadi. Oke, Itu Bang. dalam program pemerintah untuk menuju bebas odol 2027. Oke. Jadi kita melaksanakan sosialisasi terhadap sopir-sopir agar mereka dapat menerima pemahaman lebih awal. Apabila nanti di tahun 2027 terjadi penindakan, mereka tidak kaget. Seperti Oke. itu. Jadi kemarin itu hanya semacam peringatan begitu, pemberitahuan, sosialisasi aja Pak ya. Sosialisasi. Pemberitahuan awal seperti itu awal. ya Pak. Betul. Oke. Apa sih Pak peran spesifik nih dari BPTD dalam penerbitan ya, seperti yang kita dengar yang sudah Bapak Rio jelaskan tadi ya, seperti pengawasan dan kegiatan Gakum salah satunya. Dari segi penerbitan rekomendasi nih Pak, rekomendasi baik izin angkutan dan juga pengawasan kelaikan jalan bus dan juga truk yang beroperasi lintas kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Maluku ini. ya. Siap. Untuk BPTD kan tidak mengeluarkan izin ya. Yang mengeluarkan izin itu kan dari pusat, wewenangnya pusat. Jadi BPTD di sini, apalagi seksi LAJ, hanya sebagai fungsi pengawasan. Jadi dia punya wewenang, punya hak untuk memeriksa dokumen kelayakan, itu bisa juga memeriksa kondisi mobil, itu dan kelengkapan. Juga BPTD juga melakukan pembinaan terhadap sopir-sopir angkot seperti itu, ataupun truk atau dalam bis. Oke Pak. Gitu. Ini foto-foto yang tampil ini yang kemarin Ya. tindakan Pak ya. Ya, ini kita kemarin di namanya ini di Pelabuhan. Slamet Riyadi sama di Hunimewa, ini di Galala. Oke Waktu Bapak. itu kita sosialisasi karena belum ada boleh penindakan. Iya. Gitu. Seandainya nih Pak, kalau sudah menindak, kira-kira banyak nggak Pak yang melanggar di Ambon ini Pak? Ya. Karena selama kita sosialisasi, kita juga melihat ya kelengkapan dokumen teman-teman sopir di lapangan. Terutama yang untuk KIR, itu mereka rata-rata tidak punya KIR, bahkan ada yang mati gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita tanyakan, kenapa itu posisi KIR-nya ini kenapa tidak jurus, sedangkan informasi ke masyarakat bahwa KIR itu kan pengurusannya gratis. Iya, betul. Itu. Nah, kemarin mereka bilang dalam proses Pak pengurusan. Nah, kita nggak tahu ya apakah benar-benar dalam proses, apakah mereka ada sesuatu yang membuat mereka enggan untuk melakukan. Atau mungkin Rati, atau mungkin ini Pak Rio ya, karena pengujian di Maluku ini masih baru satu Pak ya. Baru satu, hanya di Kota Ambon. Itu informasi yang kita dapat. Sementara di wilayah kabupaten lain itu sementara proses untuk pembuatan gitu atau pembangunan. Ya, mudah-mudahan dipercepat. Mudah-mudahan Pak ya. Karena memang kalau mau lihat Kota Ambon, sedangkan dari pulau yang segitu banyaknya, masa semua harus uji KIR di Kota Ambon. Ya. Tapi terlepas dari itu Pak, trek-trek yang ada di Kota Ambon pun mereka belum KIR juga Pak ya? Ya, ada beberapa temuan yang kita di lapangan, ada beberapa yang belum KIR atau KIR-nya mati. Dan ada juga beberapa yang masih katanya masih dalam proses. Gitu. Oke Bapak.
Kayaknya memang menarik ini Pak ya. Iya, benar Menarik sekali, berarti. Kak. Jadi kalau kita bahas lebih lama lagi terkait dengan Angkutan angkutan jalan. jalan ini, terkait dengan SSLL SDP yang Hmm. sebentar lagi sudah kita serahkan ke Dirjen Perhubungan Laut ini Pak. Sangat menarik Pak, sangat banyak sekali. Kira-kira nih Pak, untuk berikutnya ke depan ini apa sih sebenarnya harapan Bapak untuk di Maluku ini Pak, BPTD gitu. Untuk ke depan BPTD Jadi untuk untuk peningkatan peningkatan kualitas kualitas Pak. ya, yang terutama ya keselamatan jalan dulu ya, kita lihat Oke. keselamatan jalan, keselamatan pengemudi, karena tingkat kecelakaan kan tinggi gara-gara Oke. opor muatan Iya. gitu. Sudah itu kita lihat lagi, kita harus menekankan itu penguatan di UPBKB, karena di BPTD wewenangnya ada di terminal dan UPBKB. Di luar itu kita tidak ada wewenang untuk penindakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk Indonesia Bebas Odol 2027 dapat terlaksana. Amin. Amin. Iya. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya. Dari yang Bapak lihat nih kira-kira kualitas pelayanan kita di Maluku ini sekarang seperti apa Pak? Menuju ke lebih baik ya. Menuju lebih baik. Karena Amin. BPTD saya Alhamdulillah. lihat gencar untuk mensosialisasikan, terutama BPTD juga punya web ya, supaya teman-teman bisa lihat dari Instagramnya juga ada. Yaitu kalau ini kan kita juga punya tuh layanan pengaduan 151 Iya, ya. betul 151. Jadi kalau ada masyarakat yang melihat sesuatu yang di jalan yang ini bisa dilaporkan ke 151. Selain 151 ada span lapor juga Iya, Pak. ada span lapor juga kita punya. Betul. Makanya BPTD berusaha terus untuk meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya BPTD tetap semangat melaksanakan yang terbaik buat Semoga Pak. Amin Kota amin. Ambon dan Maluku. Kita doakan saja Pak. Ya. Ini Iya. kita menyambut bapak-bapak, rekan-rekan yang dari bukan warga Maluku, bukan orang asli Maluku, tapi mau membangun Maluku, mau bekerja demi kesejahteraan, demi kebaikan Maluku ini Pak. Benar. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah hadir di podcast Bastory ini Pak. Pak Sama-sama. Rio Lesmana. Hari ini Pak kita di episode bersama Pak. Ini saya mau sebelum penutup nih Pak. Siap. Ada satu gambar yang sangat menarik ini Pak. Ya. Ini lucu-lucuannya ini Pak. Ini kita bilangnya track standing gitu. Ya, Tapi ini cukup bahaya juga ya, Pak ya. sangat bahaya. Ini termasuk dalam overloading Pak ya. Overloading sama overdimensi juga ini, karena muatannya kita lihat jauh ke belakang. Betul. Jadi salah pemuatannya Pak ya. Muatan. Karena Oke. untuk ngangkut barang seperti ini harusnya bukan mobil ini gitu. Ada kendaraan khusus untuk ngangkut barang seperti ini. Oke betul Pak. Dari mobil ini Pak satu kata kunci penutup untuk kita semua Pak. Jaga keselamatan di jalan. Oke. Jangan sampai kita melakukan overloading, overdimensi hanya untuk mencari keuntungan semata. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat bisa lebih memahami arti overloading dan overdimensi. Amin. Benar, Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Silahkan Rati. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, mungkin cukup sekian Konco Darat, Basodara semua atas informasi yang cukup informatif ya, dan juga sangat komprehensif dari Bapak Rio. Mungkin nanti jika ada kesempatan akan kami undang lagi Pak. Ya, Mohon boleh, izin Pak. di Boleh. Berikut podcast mungkin Bapak podcast undang selanjutnya. satu staff ya, Iya, kita ngobrolnya biar lebih enak. Iya, Iya, benar. baca cerita lebih enak Pak, sini lebih baca enak. transportasi. Barangkali juga kalau ada ini, barangkali tempat-tempatnya juga lebih tempat yang lebih santai. Siap Bapak, boleh Pak. Kita akan insya Allah kita akan mengembangkan lagi Bastory ini ke depannya lagi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Demikian Konco Darat perbincangan hari ini terkait BPTD kelas 2 Maluku seksi lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas jalan, sungai dan penyeberangan dan pengawasan. Sampai jumpa di episode Bastory selanjutnya. Salam transportasi.